Aku berharap cepat nih koin dia biar bisa momen experience ya. Itu aku. Oke. Kembali lagi di Chamber Podcast. Kali ini kita kedatangan teman cerita yang ku kenal karena passionnya di dunia seni, tapi masih belum bisa hidup dari seni. Masih wajib bekerja 9 to 5. Kita kedatangan siapa? Aku El Chapo, Eki Hasan dari bagian belakang. Ya itu yang sebenarnya yang dibilang tadi, di balik kerja yang 9 to 5 aku, di luar dari itu untuk ngasih makan egoku ya di kehidupan seni lah, ngerjain sesuatu di kehidupan seni rupa sebenarnya, kayak pameran ataupun apa ya, selebrasi seni aja lah, apa kayak ini kali ini lagi ngarep bentuk art market misalnya, yang gitu-gitu. Oke. Jadi Hasan nih salah satu teman cerita yang ku kenal passionate di seni, balik lagi kulang, tapi masih belum bisa hidup dari seni. Apa itu karena kita hidup di kota Medan, San? Bisa dibilang, Pak, sebenarnya bisa dibilang kayak gitu, karena untuk Medan sendiri kebetulan sebenarnya kalau dibilang pelakunya nggak bilang dikit, cuman nggak terlalu banyak sebenarnya untuk dibilang ke ibaratnya Jakartanya gitu kan. Cuman karena medium apa ya, supply and demand tadi kurang, dan mungkin dari masyarakatnya yang nggak butuh itu ternyata, atau nggak melek hal-hal itulah ternyata. Itu yang jadinya karena masalah spreading infonya dari eksibisi atau awareness dari warga. Ya benernya pemahaman seninya sebenarnya, pemahaman terhadap itu karya seni layak di appreciate sebenarnya, dalam hal apa ya, diajakin commission si artisnya, atau bisa diterima ibaratnya kayak medium si graffiti yang di jalan, yang kayak gitu-gitu, yang masih kadang-kadang di masyarakat itu hal yang vandalis, masih persepsi publiknya ya. Jadi masih di situ kondisi Medan yang masih jauh dibilang kayak senyamannya Jogja bisa berkarya di jalan, sebenarnya kayak gitu. Kalau aku boleh sedikit beropini, berarti kan si pekerja seninya wajib meliterasi masyarakat umum tadi ya? Bener, harus bisa gimana caranya mendekatkan seni sedekat-dekatnya. Itu bahasa paling ini ya, sederhananya kalau kita bilang. Gimana cara senimannya itu juga bisa ngasih insight bahwasanya ini karya seni, ini hal yang perlu di-appreciate, ini gitu-gitu. Jadi perlu terjun langsung ke masyarakat juga sebenarnya, banyak harus agenda yang kayak gitu. Berarti sesederhana mungkin ya, entah itu dari penyebaran desain, atau mungkin aktif di medsos, dan kayak teman-teman di Jakarta setahu gue, tapi boleh koreksi teman-teman, mereka sering melakukan eksibisi mandiri, pameran-pameran mandiri untuk mengenalkan karya seninya. Apakah itu sudah dilakukan oleh teman-teman pegiat seni di Kota Medan? Udah sebenarnya, Bang. Dari kalau bicara aku pribadi dan teman-teman bagian belakang, udah start dari pandemi dari 2021. Startnya kami itu munculnya bagian belakang dari pameran, eksibisi. Jadi bagian belakangnya kalau itu apa? Kami nyebutnya inisiatif artis. Jadi kumpulan movement lah ya. Iya, kumpulan kolektif seniman lah yang ingin bikin movement gitu. Jadi bentuknya dari medium ya seni lah, seni rupa, street art, dan juga itu memang lingkup teman-teman kami juga banyakan di street art sebenarnya. Ada batasan dari pekerja seni mungkin nantinya ketika ini ditonton pengen join atau pengen aktivasi bersama dengan bagian belakang? Nggak ada batasan sebenarnya. Bentuknya ya siapapun, apa latar belakangmu, gaya gambarmu, sebenarnya itu dari awal kami tekankan, nggak ada yang mencondongkan mengkotak-kotakan sebenarnya. Harus dark art lah, harus street art kah, harus apakah gitu-gitu, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Memang kan iya gini ya, maaf motong, tapi aku juga pelaku di scene hardcore lah ya. Di saat itu ada dikotominya, ini kalau ini
kelompoknya ini, ini kalau ini. Tapi di lain sisi aku melihat dengan adanya pengkotak-kotakan kayak itu, akhirnya tiap kelompok kayak berbondong-bondong untuk biar menunjukkan nih, sesuatu dari sisinya gitu kan. Lebih kurang bisa bagus, bisa negatif juga sih sebenarnya. Ada yang persepsi yang nggak apa-apa bang kotak-kotakan itu terjadi, ada juga persepsinya kenapa nggak harus digabung gitu-gitu. Sebenarnya itu jalan pilihan aja, kayak gimana kita bisa bersaling koneksi kebutuhan sebenarnya bang. Jadi kalau memikir aktivasi, ibaratnya medium apa yang ditambahin, misalnya satu nih acara graffiti, apakah bisa dikombin sama acara seni rupa? Sebenarnya bisa aja, tergantung sebenarnya dari si konsep acara. Itu balik lagi sebenarnya. Jadi dan itu juga bentuknya koneksi ke si saling antar, ya kalau bilang musik antar genre, apakah bisa dia datengin atau gimana. Nah, itu soal koneksi sebenarnya kan. Nah itu ya kami dari dulu bagian belakang ngejar dari eksibisinya, yaitu eksibisi kami selalu open submission dengan tematik dan itu karya baru, dan itu gunanya untuk open banyak orang gitu. Jadi semua orang, dan tujuan kami koneksi. Berarti satu yang bisa aku pastikan, bagian belakang ini salah satu movement yang inklusif. Ya. Selama mau bergerak untuk menghidupi seni, ayo join ya. Iya. Benernya gitu, untuk bertarung di medan seni lah, atau seni medan gitu. Medan seni dan di medan. Gitu. Jadi karena kalau nggak ada yang bikin movement, ibaratnya kita jadi nunggu kan. Maksudnya nunggu siapa gitu. Jadi ibaratnya nungguan habis 1 tahun, habis 2 tahun. Jadinya ibaratnya ketika ada yang memulai ini harusnya disupport sebenarnya. Apakah bagian belakang sudah mengambil peran itu? Menghidupi seni ya? Ya sejauh ini bisa aku bilang ya bang. Apakah cuman sebagai pelaku yang menunggu kegiatan dari teman-teman pembuat kegiatan, atau juga ngambil peran yang tadi menggerakkan roda itu ekosistemnya gitu? Malah kami di posisi yang itu sebenarnya, karena bagian belakang gitu kan. Jadi kami orang di balik layar itu gitu. Jadi penuh makna ya. Iya, jadi orang yang di balik layar ngerjain aktivasi, ngerjain movement. Jadi iya benar, seniman kalau banyak orang perannya sebagai seniman, maksudnya dia artis gitu. Jadi dia bukan disalahkan juga, dia nggak bisa bikin movement. Memang masing-masing. Jadi muncullah ada orang-orang yang bisa bikin movement. Nah itu mungkin aku dan teman-teman dari bagian belakang itu juga yang sebagai seniman, bisa juga sebagai yang bikin movement tadi gitu, yang ngajakin kawan-kawan ini. Bahasa diplomatisnya bagian belakang muafkafkan diri ya. Muafkafkan diri supaya seni hidup. Betul. Untuk umat. Untuk umat. Nah, karena gitu. Sayang ya, akhirnya mungkin teman-teman di Jawa dengan karya seninya bisa hidup. Kapan sih Medan bisa kayak itu? Pasti itu mungkin mimpinya. Bener, ya. Maksudnya aku juga pengen 24 jam hidupku dari seni, nggak harus kerja kantor gitu kan. Walaupun aku di industri kreatif juga, ibaratnya mediumku ya desainer juga di balik itu kan. Jadi balik pengennya jadi seni rupa, gambar sesuai karyaku, dibeli, laku, jadi commissioning gitu-gitu sebenarnya. Dan beberapa temenku memang udah full 24/7-nya di situ dan bertarung di medan. Dan aku respect bang untuk orang-orang yang berani, dan aku belum berani tuh untuk ngelepas ke sisi yang kesana gitu, arah sana. Tapi mengambil jalan lain untuk membantu teman-teman. Sebenarnya itu aku posisinya jadinya kayaknya aku supporting nih, dilahirkan dan jumpa temenku yang sama-sama di posisi yang sama mikirnya. Kayak senangnya itu ketika lihat teman-temanku senang dapat kerjaan, dapat karya laku, itu aku senang gitu. Jadi capeknya kayak ngebangun kegiatan dengan kolektif ya kan, modal patungan. Tapi di balik itu ketika habis pameran ada yang laku, dan itu hampir sering terjadi. Jadi seneng yang kami lakuin tuh nggak ada rasa capek juga. Sampai hari ini ngebuat bagian belakang tahun ini mau tahun kelima nanti di bulan 11, malah semakin percaya bakal dilihat entah itu kapan. Dan itu bentuk apa ya, pondasi kami lah, percaya doang. Pondasinya yang paling kuat percaya ini bakal jadi gitu. Karena kalau hardcore tuh sering tuh digaungkan passion before fashion. Kayaknya El Chapo ini udah passionnya udah full ya, makanya melakukan itu ya. Full bang. Iyalah, mau dibilang mundur juga nggak
Udah nggak bisa lagi. Udah bisa lagi sebenarnya. Udah kejebur bahasa kali ini udah. Ya. Sebenarnya gitu deh. Udah hal yang mundur, udah perjalanan panjang. Walaupun enggak umurnya 4 tahun masih berjalan 5 tahun masih dibilang anak manusia masih umur belum TK gitu kan. Cuman di balik itu perjuangannya panjang ini gitu. Pindah-pindah tempat, habis itu tim juga tergerus. Cuman sebatas menjualkan karya seni teman-teman kah atau gathering untuk menyatukan visi atau ada kegiatan lain yang dibuat dari bagian belakang? Jadi perjalanan 4 tahun ini kami di 2 tahun awal tuh full pameran. Pameran yang kami bikin. Malah juga melaksanakan pameran. Iya. Oke. Jadi kami yang bikin movement pamerannya gitu kan. Jadi 2 tahun start itu pameran. Terus di tahun pertama full pameran, tahun kedua malah kami jadi ke art handling. Jadi yang ngerjain pameran di misalnya ada layoutnya yang bikin gitu jadi kami handling pameran itu. Terus di tahun ketiga kami masuk ke festival. Jalannya bikin instalasi untuk di festival atau musik event lah sebenarnya. Jadi masuk ke situ di tahun ke 2023, tahun ketiga kami. Jadi sampai ya sekarang gitu. Jadi terus berpindah dengan medium baru, hal baru. Jadi kami memang dasarnya pengen coba selalu ada hal baru, tantangan baru gitu sebenarnya. Kayak udah shifting dari pameran kita kemana? Oh, main handling. Udah coba handling, main lagi kemana? Jadi pengen coba metanya semua gitu. Gimana yang Medan ini bisa terima yang mana sebenarnya kayak gitu. Berarti kegiatan terakhir di 2023? Iya, 2023. Jadi 2024 vakum dalam artian ya ada masalah tim segala macam, akhirnya nggak ada kegiatan. Ulang tahun sampai ulang tahun tuh remisi sih. Memang mesti istirahat teman-teman. Itu tenaga. Masuklah di tahun 2005 kami jalan lagi gitu untuk ngerjain proyek dari bikin IP baru, akhirnya bagian usaha namanya BU kan. Apa itu? Bagian usaha ini kegiatan kah atau sekedar branding? Jadi sebenarnya IP baru dari bagian belakang. Jadi di bawah naungan bagian belakang tuh ada bagian usaha, yaitu bentuknya cari uang. Oke, apa ini? Ini namanya usaha gitu. Ini menarik nih untuk dikulik nih. Sebenarnya cari uang tuh BU butuh uang. Jadi kami ngambil kata-kata yang kayak gitu kan. Butuh uang, cari uang dari bagian usaha, yaitu bikin platform, bikin ekosistem baru, yaitu ngajakin kawan-kawan udah nih kita kemarin pameran, gelar pameran kemana-mana, karya senimu udah dilihat mana-mana, udah exposure udah rasa udah cukup. Walaupun tetap ada juga yang beberapa yang karya laku gitu kan. Cuman ini kita serius total bikin karyamu bisa dibeli atau dinikmati banyak orang lagi, bisa dilipat gandakan, yaitu produknya bentuknya macem gitu. Jadi dari stiker pack, gantungan kunci, kaos, poster. Jadi medium itu dipakai gitu. Jadi sama halnya kayak ekonomi kerakyatan Bung Hatta lah nih ya. Ada koperasinya lah ya. Betul. Yang menaungi semua pekerja seni. Sebenarnya gitu. Oke, itulah gambaran dari bagian usaha. Apakah bagian usaha juga membuat kegiatan kayak pameran? Enggak. Atau cuman sebatas itu aja? Enggak. Jadi ya kayak movement itu, movement pameran, movement pertemanan, movement apa itu di bagian belakang tuh. Jadi movement yang itu koneksi segala macam kita ambil untuk ngajakin di bagian usaha, yaitu bikin produk tadi. Teman-teman udah terkumpul, koneksi baru, kami ajakin lagi bikin produk. Fokusnya dibedakan. Dari bagian belakang kan keresahannya tadi kurangnya eksibisi, kurangnya awareness. Berarti kan sederhana aku berpikir wajib nih buat pameran. Tahun ini ada nggak buat pameran kira-kira dari bagian belakang? Tahun ini sebenarnya programnya fokus di bagian usaha karena ini anak baru kami lah. Sebenarnya lahir IP baru, jadi lagi ke situ semua tenaganya mikirin. Jadi bagian usaha buat program namanya dalam rangka usaha, yaitu program rilisan merch artis dari seniman tadi, yaitu nggak hanya seni rupa, yaitu jadi desain grafis juga, desainer, studio desain. Jadi kami ajakin untuk bikin produk tadi dalam rangka usaha. Jadi posisi dalam rangka usaha nama program kami. Jadi kegiatan yang seperti apa itu kegiatan? Jadi simpelnya itu bahasa eventnya itu art market lah, art market dengan nama program dalam rangka usaha. Jadi disitulah nanti juga selain ada art marketnya, bikin lagi pamerannya, nanti ada exhibition di situ, juga ada
apa namanya, mapping, jadi area mapping juga ada yang gitu-gitu. Jadi kalau tanya tahun ini bagian belakang, sebenarnya nggak di bagian belakang tapi di bagian usaha, di program rangka usahanya tadi, pamerannya. Oke. Kegiatannya berarti kalau aku rented bagian belakang punya anak usaha namanya bagian usaha itu tahun ini punya kegiatan dalam rangka usaha. Dalam rangka usaha. Berarti apakah ini sama seperti exhibition kalau aku boleh bilang atau gimana? Bisa dibilang bentuknya bisa jadi eksibisi karena tetap itu karya yang dijajakan dari seniman ini, ngelapak, kita sebutnya ngelapak, menjajakan karyanya dalam bentuk medium lain gitu. Jadi nggak hanya kanvas atau yang di frame, tapi itu ada stiker pack atau gantungan kunci atau kaos atau poster. Jadi teman-teman bisa datang melihat satu seniman yang banyak medium. Yang awalnya pameran biasanya kanvas doang dengan satu karya atau dua karya, kali ini senimannya dengan banyak medium gitu di satu lapak, belum lapak yang lain. Jadi harusnya bisa disebut juga itu bagian dalam pameran sebenarnya, karena menjajakan kan, mengeksibisi karya seninya juga gitu. Oke, bagian dari pameran tadi. Aktivasi kegiatannya ada art markernya, ya. Ada pamerannya. Ada ya gitu-gitulah, ada painting, ada workshopnya juga, ada talk show-nya nanti gitu. Workshop dan talk show? Iya. Oke. Karena gini ya San ya, mungkin boleh koreksi. Aku pernah datang ke satu eksibisi. Di momen itu aku ngerasa aktivasi kegiatannya nggak ada, hanya agak sensitif ya kalau aku bilang hanya karya ya. Karya yang pasti dibuat dengan sepenuh hati, tapi tidak dimaksimalkan. Tidak ada kayak penjelasan atau tidak ada orang yang mengurasi ini karya tentang apa. Benar-benar. Apakah di dalam rangka usaha ada beda dari apa yang ku alamin? Biar teman-teman merasa oh ini beda. Ya, sebenarnya kalau ditanya kayak keterangan segala macam, itu format yang selalu kami jalanin. Itu bagian dari observasi sebenarnya. Kami observasi pameran start dari bagian belakang awal di pandemi juga kami coba-coba kayak sebelum bagian belakang ada juga kami tetap berkegiatan juga kan di balik itu ya. Di musik kami bikin juga acara musik, terus jalan lagi di acara gambar jalan gitu. Cuman pameran itu waktu itu ya learning by doing, kami belajar dari ngelihat dari sosial media, pameran-pameran di Jakarta atau gimana di luar, hal-hal yang apa yang harus ada di pameran, apa yang gitu-gitu kayak kuratorial, kayak kata pengantar pameran gitu-gitu. Jadi itu yang kami pelajari selama ini. Wah, jadi sebenarnya kalau ditanya itulah udah kebiasaan kami akhirnya, itu bagian bumbu kami lah yang selalu nggak mungkin ini hilang, tes yang kami lakuin gitu. Oke. Berarti boleh kusingkat ini bazarnya pekerjaan sini. Betul. Tapi pertanyaannya, ketika kau setuju ketika ini disebut bazar, berarti kan yang aku tahu pasti ada aspek ekonominya, ada jual belinya di sana. Ya. Apakah itu juga akan dilakukan, apa cuman karya seni kah atau ada makanan atau apa? Jadi biar teman-teman tahu gitu. Jadi, apa pembedanya gitu. Jadi ya kalau bilang bazar, kayak bilang art market gitu kan. Jadi sama tuh kayak ya ini menjajakan karyanya ya untuk dijual gitu. Bentuk misalnya F&B atau apa itu nggak ada, memang lapak seni aja, seniman, terus dengan materi ada pembicara talk show juga untuk tentang konsepsi, kebetulan konsepsi tema si dalam rangka usaha ini seni menghidupi seni. Jadi memang di volume pertama ini kami mengajak kayak gimana bertahan di industri kreatif sebenarnya. Jadi gimana untuk menjawab gimana teman-teman seniman, desainer grafis, ilustrator bisa bertahan di industri kreatif di Kota Medan, yaitu dengan bertaruh di kota tema kami seni menghidupi seni ini. Jadi semua dalam rangka mengusahakan sesuatu, dalam rangka mencoba pattern di Medan tuh gimana untuk bertarung di medan seni gitu. Oke. Berarti tema kegiatannya itu seni menghidupi seni. Seni menghidupi seni. Jadi seni, bisakah dari seninya seniman bisa hidup, atau senimannya bisa hidup nggak dari seninya gitu. Jadi hal itu yang kami coba kulik lah sebenarnya, gimana nantinya. Ini juga sebenarnya pertama kali di Medan ada art market
yang seniman yang lapak gitu. Jadi hal baru juga untuk seniman yang di Medan untuk ngelapak gitu. Maksudnya nunggu datang orang beli, kan hal baru ya. Maksudnya kawan-kawan pada juga masih bingung kadang-kadang bikin apa ya. Karena mungkin dia nggak kepikiran bakal bisa bikin kayak gini ternyata gitu. Tapi itu juga edukasi yang kami dapat. Maksudnya aku dapat dan teman-teman itu di mana, di Jakarta atau di mana, itu ada hal kayak gini tuh udah sering terjadi gitu. Misalnya udah sampai volume berapa juga, dari tahun berapa juga udah ada gitu. Jadi kenapa Medan nggak bisa memulai hal kayak gini gitu? Apakah itu tadi kalau kita nunggu lagi kayaknya kapan siapa yang buat gitu. Jadi kayaknya kami yang harus ngambil alih ini gitu. Oke. Total berapa seniman yang berpartisipasi dalam kegiatan iya. dalam rangka usaha ya? Dalam rangka usaha ini total ada 14 seniman dan sebenarnya itu Medan aja kah atau Sumatera? Sumatera. Jadi beberapa ada di kisaran baru tebing. Oke. Jadi 14 seniman juga ada klasifikasinya, ada yang individu, ada yang kelompok. Jadi sebenarnya kalau ditanya bisa jadi total senimannya 20 lebih. Oke. Karena ada kelompok juga. Kelompok itu ibaratnya ada 3 atau 4 orang juga isiannya gitu. Masih mungkin nggak untuk teman-teman atau baru nonton ini untuk submit atau kayak ngubungin kau untuk karya seninya ditampilkan? Sebenarnya udah tutup kan? Udah tutup ya? Oke. Udah close submission. Udah close submission dari suatu bulan yang lalu. Mungkin bisa next year ya? Next. Tahun depan dalam gitu. rangka usaha jalan lagi. Oke. Tapi sebelum kita mulai, kau sempat bilang ini outfitmu kali ini ada kaitannya dengan kegiatan dalam rangka usaha. Benar. Jadi nama El Chapo adalah brandingan dari kalau dibilang karakter apa ya? Dibilang kalau ya karakter kalau kita bilang film atau karakter tanda kutip mafia dari 80-an mungkin ya. Benar. Jadi El Chapo ini sebenarnya konsepsi dalam rangka usaha ini ngambil metafora dari judi online sebenarnya, Bang. Judi online apa itu? Sebenarnya judi online itu kan sisi negatif ya untuk di masyarakat ya. Cuman kami ngambil itu. Bahaya nih kita cerita judi online, Kominfo pula datang nih. Coba dijelasin dulu. Jadi metafora judi online adalah gimana? Dia harus mendepositkan. Oke. Terus harus bertarung. Bertarungnya untuk menghasilkan uang kan. Oke. Bisa untung kali atau rugi kali. Kan gitu. Jadi sebenarnya metafora ini kan karena jeleknya ambilnya bahasa judi online sebenarnya. Usaha pun, chamber pun atau siapapun kalau bisa bertarung kan. Iya. Buka usaha, modal, untung apa enggak nih ya. Sebenarnya gitu. Jadi kayak hidup pun kita bertarung kan untuk suatu hal yang ekstrim supaya orang apa sih kok judi online gitu ya. Sebenarnya gitu. Jadi ngambil hal terus dengan konsep sebenarnya di dalam rangka usaha ini juga kami ngerilis mata uang, Bang. Jadi mata uang ini bentuknya koin yang kami produksi. Oke. Jadi memang ngehidupin konsep. Oke. Gimana masuk kasino harus memakai mata uang ya kasino itu tersebut gitu. Jadi gimana dia beli karya dengan karya, yaitu kasih uang koin itu ya kami sebut karya juga kami produksi kan. Jadi dia barter karya sebenarnya dengan nominal rupiah. Tapi jadi kami nggak ada rupiah di acara kami nanti dalam 2 hari nanti. Berarti kalian coba memaksimalkan pengalaman ketika datang ke dalam rangka usaha. Betul. Jadi kami nawarkan experience sebenarnya di event kami lah sebenarnya. Sayang kalau nggak datang. Sebenarnya harusnya ini pengalaman baru. Dibilang ribet nggak tahu. Gitu kan, harus ribet banget, harus beli karya nukar ke sini juga. Cuma kan itu nggak ada yang bisa mastiin itu ribet kalau nggak dicoba gitu kan. Jadi sebenarnya apalagi ketika artistik kami juga main di situ untuk gimana ngidupin ini kasino nih gitu. Jadi itu sebenarnya kami bangun dari pintu masuk sampai keluar itu dia harus ngerasain tuh vibes kasino juga gitu. Kasinonya dengan dimaksimalkan ada mata uang yang hanya berlaku di pameran itu. Di acara kami nanti ya. Kapan kalau betul acaranya? Acara di 30-31 Agustus akhir bulan nanti di Tengah People and Place Medan. Tengah People, udah kurang tengah apa itu? Betul. Udah di tengah. Kalian bisa merasakan pengalaman kasino tapi melihat pameran-pameran dari pekerja seni di Sumatera. Betul. Oke. Jadi mungkin bagi teman-teman yang penasaran, coba follow Instagramnya di bagian usaha @bagian_usaha. Oke, nanti ada tertera di bawah. Coba tanya-tanya, bisa langsung tanya ke Hasan atau langsung direct DM-nya. Mana tahu nih tertarik segala macam, hadir aja di tanggal 30-31. Lebih kurang
itu akhir dari podcast kita. Mana tahu masih penasaran gimana sih kehidupan pekerja seni? Coba komen supaya kita ajak lagi Hasan untuk cerita terkait seni di Kota Medan. Oke, thank you. Bye-bye.